Hak-hak anggota Polri. Pasal 26 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri mengamanatkan bahwa setiap anggota kepolisian negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak, yang selanjutnya diatur secara rinci dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang hak-hak anggota Polri. Hak anggota Polri adalah hak yang dapat diberikan oleh negara pada setiap anggota Polri karena tugas dan jabatannya. Gaji. Setiap anggota Polri memperoleh gaji pokok dan dapat diberikan kenaikan secara berkala, serta kepada anggota Polri yang berprestasi dapat diberikan kenaikan gaji istimewa. Selain gaji, kepada anggota Polri diberikan tunjangan keluarga yang terdiri atas tunjangan istri atau suami dan anak, tunjangan jabatan, tunjangan lauk pauk, dan tunjangan beras. Selain itu, dapat juga diberikan tunjangan umum, yaitu tunjangan yang diberikan kepada anggota Polri yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan. Dan tunjangan lainnya yaitu tunjangan untuk tugas yang bersifat khusus antara lain yang memiliki risiko kematian, keahlian, risiko kesehatan, tunjangan polisi wanita, tunjangan pengamanan persandian, tunjangan perpolisian masyarakat, tunjangan wilayah pulau-pulau kecil terluar, tunjangan wilayah perbatasan, dan tunjangan Provinsi Papua. Hak-hak lainnya anggota Polri meliputi pelayanan kesehatan, bantuan hukum dan perlindungan keamanan, cuti, kapor Polri, tanda kehormatan, rumah dinas atau asrama atau mes, transportasi atau angkutan dinas, MPP, pensiun, pemakaman dinas dan uang duka, dan pembinaan rohani, mental, dan tradisi. Pelayanan kesehatan. Setiap anggota Polri beserta keluarganya berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang meliputi kesehatan promotif, yaitu peningkatan derajat kesehatan seperti penyuluhan kesehatan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, kesehatan perorangan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga, dan kesehatan jiwa. Kesehatan preventif, yaitu pencegahan penyakit seperti imunisasi, profilaksis, dan sanitasi lingkungan. Kesehatan kuratif, yaitu pengobatan penyakit seperti pelayanan rawat jalan dan pelayanan rawat inap. Dan kesehatan rehabilitatif, yaitu pemulihan kesehatan setelah sembuh dari sakit seperti rehabilitasi medis dan rehabilitasi vokasional. Bantuan hukum dan perlindungan keamanan. Setiap anggota Polri beserta keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas, baik di dalam maupun di luar proses peradilan. Setiap anggota Polri yang melaksanakan tugas khusus menangani perkara tindak pidana tertentu berhak memperoleh perlindungan keamanan. Cuti. Setiap anggota Polri berhak memperoleh cuti yang meliputi cuti tahunan, cuti sakit, cuti istimewa, cuti ibadah keagamaan, cuti hamil atau melahirkan, cuti di luar tanggungan negara, dan cuti karena alasan penting. Bagi anggota Polri yang ditugaskan di luar Polri, berlaku ketentuan cuti di instansi atau lembaga yang bersangkutan bertugas. Kapor Polri. Dalam rangka menjalankan tugasnya, setiap anggota Polri berhak memperoleh perlengkapan perorangan atau Kapor Polri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan tugasnya yang terdiri atas Kapor Pembinaan, yaitu Kapor Pokok, Kapor Fungsi, dan perlengkapan satuan lapangan. Kapor Operasi, yaitu Kapor Operasi Dalam Negeri dan Kapor Operasi Luar Negeri. Kapor Pendidikan Luar Negeri, yaitu musim panas dan musim dingin. Kapor Kunjungan Luar Negeri. Kapor Pendidikan Pertama, yaitu Pendidikan Pertama Akademi Kepolisian, Pendidikan Pertama Perwira Polisi Sumber Sarjana, dan Pendidikan Pertama Bintara. Kapor Pendidikan Pengembangan, yaitu Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi, Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Sekolah Lanjutan Inspektur, dan Sekolah Lanjutan Brigadir. Tanda Kehormatan. Tanda kehormatan diberikan dengan keputusan Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis tanda kehormatan yang diberikan berupa bintang, satya lancana, dan samkarya nugraha. Rumah dinas atau asrama atau mes. Untuk mendukung pelaksanaan dan kelancaran tugas, anggota Polri dapat memperoleh perumahan dinas atau asrama atau mes. Bagi anggota Polri yang belum memperoleh perumahan dinas atau asrama atau mes, dapat diberikan kompensasi sewa rumah sesuai kemampuan keuangan negara yang ditetapkan dengan peraturan Presiden. Transportasi atau angkutan dinas.
Untuk mendukung pelaksanaan dan kelancaran tugas, anggota Polri dapat memperoleh fasilitas transportasi atau angkutan dinas. Bagi anggota Polri yang belum memperoleh fasilitas transportasi atau angkutan dinas, dapat diberikan uang transportasi dalam kota sesuai kemampuan keuangan negara yang ditetapkan dengan peraturan Presiden. Masa persiapan pensiun dan pensiun. Anggota Polri yang akan memasuki usia pensiun maksimum diberi kesempatan menjalani MPP paling lama 1 tahun. Anggota Polri yang menjalani MPP memperoleh hak berupa gaji dan mendapatkan tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan lauk pauk, bantuan hukum, pelayanan kesehatan, kapor pembinaan, perumahan dinas atau asrama atau mes, dan tanda kehormatan. Pensiun. Anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat berhak atas hak pensiun diberikan apabila mempunyai masa kerja dalam Dinas Polri paling singkat 20 tahun atau tidak mampu lagi bekerja baik dalam Dinas Polri maupun di luar Dinas Polri karena cacat berat jasmani dan atau rohani yang disebabkan tidak dalam atau pada saat dinas yang ditetapkan oleh Badan Penguji Kesehatan Personil Polri. Hak tunjangan bersifat pensiun bagi anggota Polri diberikan apabila mempunyai masa kerja dalam Dinas Polri maupun di luar Dinas Polri paling singkat 15 tahun dan paling lama 19 tahun atau tidak mampu lagi bekerja baik dalam Dinas Polri maupun di luar Dinas Polri karena cacat berat jasmani dan atau rohani yang disebabkan tidak dalam atau oleh karena dinas yang ditetapkan oleh Badan Penguji Kesehatan Personil Polri. Hak tunjangan bagi anggota Polri yang mempunyai masa kerja dalam Dinas Polri paling singkat 5 tahun dan paling lama 14 tahun diberikan untuk jangka waktu yang sama dengan masa dinas yang telah dijalaninya. Anggota Polri yang gugur, tewas atau meninggal dunia biasa, hilang dalam tugas, diberhentikan dengan hormat dari Dinas Polri, kepada ahli warisnya diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemakaman dinas dan uang duka. Anggota Polri atau purnawirawan Polri yang meninggal dunia dapat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Taman Makam Polisi Pemuliaan, atau Taman Makam Polisi Kehormatan. Ahli waris dari anggota Polri yang gugur, tewas, atau meninggal dunia biasa berhak memperoleh uang duka yang besarnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan rohani, mental, dan tradisi. Setiap anggota Polri berhak atas pembinaan rohani, mental, dan tradisi yang meliputi 3 pokok ajaran, yaitu keimanan atau keagamaan, moral atau etika, dan sosial atau kemasyarakatan.